Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar permisa? Jumpa lagi pada Dadang Suwanda Channel yang membahas tentang manajemen pemerintahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aset barang milik daerah. Pengelolaan aset barang milik daerah itu terdiri dari beberapa siklus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, macam-macam, pemanfaatan segala macam. Salah satu siklusnya adalah penatausahaan barang. Penatausahaan barang, nanti salah satu tahapannya adalah pengisian tentang kartu inventaris barang. Pada kali ini kita akan membahas tentang kartu inventaris barang milik daerah. Sebagaimana kita ketahui, barang itu dikelompokkan dua. Ada barang aset yang masa manfaat kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah aset barang yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun namanya menjadi inventaris barang milik daerah. Inventaris barang milik daerah tadi kalau dikelompokkan, pengelompokan barang milik daerah. Yang pertama itu adalah tanah. Di sini ada tanah dan yang sering menjadi masalah. Kenapa? Karena bukti kepemilikan dari tanah tersebut, dari aset berupa tanah, pemerintah daerah sering menjadi masalah. Pada saat dibeli ternyata surat-surat kelengkapan daripada tanah tersebut tidak lengkap. Sehingga pada saat berikutnya akan mengganggu proses berikutnya. Termasuk nanti pengakuan daripada tanah tersebut. Yang kedua adalah peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin ini nanti misalkan di situ banyak mobil segala macam itu alat-alat traktor atau alat-alat komputer, laptop di sini. Ini sering jadi masalah. Kalau yang besar-besar itu umumnya masih aman. Tapi kemudian bagaimana yang kecil-kecil ini yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena aset dicatat sesuai dengan masing-masing daripada kelompok, dari masing-masing unit barang tersebut. Yang berikutnya adalah gedung dan bangunan. Kenapa dipisahkan antara tanah dengan gedung bangunan? Karena sering terjadi tanahnya mungkin milik pemerintah pusat, tapi dibangun oleh pemerintah daerah. Gedung bangunannya milik pemerintah daerah, sementara tanahnya menjadi milik daerah. Ini tapi yang sering, kalau yang begini sering menjadi masalah. Kemudian berikutnya adalah jalan irigasi dan jalan irigasi dan jaringan lain. Nah ini sering banyak nih di tempat PU terutama. Kemudian ada aset tetap lainnya dan yang berikutnya adalah konstruksi dalam pengerjaan. Nah barang-barang tadi akan dicatat di dalam kartu inventaris barang. Ya, nanti kartu inventaris barang dicatat, disimpan di masing-masing berlokasi terpisah-pisah, dicatat lagi di dalam kartu inventaris ruangan. Kartu inventaris barang itu untuk mencatat barang-barang inventaris semua secara kolektif akan digabung-gabung, dikodifikasi. Ini dimasuk kelompok apa? Kelompok misalkan masalah kelompok aset-aset apa? Ini akan menjadi masalah, dia akan dicatat kapan perolehannya, jenisnya apa, ini sumbernya dari mana, dari wakaf, dari hibah. Nah ini akan dicatat secara teliti. Nah setiap barang yang dicatat di dalam kartu inventaris barang itu akan dicatat, diberikan kode. Itu nggak sama itu, tiap barang akan berbeda-beda, tergantung daripada jenis barang tersebut. Kalau kita lihat kartu inventaris barang A. Kartu inventaris barang A itu untuk mencatat tentang tanah. Kemudian kartu inventaris barang tentang mesin dan peralatan. Lalu tadi yang B. Kemudian yang C adalah untuk gedung dan bangunan. Untuk D itu adalah jalan irigasi dan jaringan. Yang E aset tetap lainnya, sedangkan yang F adalah konstruksi dalam pengerjaan. Nah, yang penting diperhatikan dalam mencatat ke dalam kartu inventaris barang bahwa nanti ada kode lokasi, ada kode barang. Ini yang penting sering suka diabaikan. Jadi harus ada kartu inventaris barang untuk lokasinya. Lokasinya di mana? Provinsi apa? Kabupaten apa? Kantor apa? Itu akan masuk ke dalam kode lokasi. Kemudian berikutnya akan ada lagi masuk di SKPD apa. Ini akan kelihatan di situ nanti. Nah, kemudian nanti kartu-kartu tadi harus ada tanda tangan pengguna barang. Harus ada tanda tangan dari masing-masing kepala SKPD selaku pengguna barang. Itu akan dicatat di sana, kemudian ditandatangani oleh Pak Kepala. Nanti di situ akan dicatat di SKPD mana.
Misalnya tanah berlokasi di mana, itu akan kelihatan jenis barang, kapan, lalu tahun pengadaan. Semua data detail tentang barang tersebut akan dicatat di dalam kartu inventaris barang yang tergantung golongannya, tergantung golongan tadi. Nanti adalah kartu, misalnya yang pertama nanti adalah kartu inventaris barang. Kartu inventaris barang itu akan kelihatan jenisnya apa. Kartu inventaris barang jenisnya apa? Misalnya barang tanah itu kan ada jenis pertanian misalnya gitu. Atau barang nanti untuk dipakai untuk kantor, itu akan beda-beda jenis tadi. Lalu untuk macam-macam lah jenis tergantung penggunaannya. Itu nanti akan ada contoh daripada kartu inventaris barang. Kartu inventaris barang itu akan apa ininya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah KIP B namanya. KIP B itu mendata tentang mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan itu misalnya tentang alat-alat berat. Ya, kemudian tentang alat-alat angkutan, alat bengkel, terus kemudian alat bengkel dan alat-alat ukur misalnya. Nah, kemudian ada alat-alat pertanian atau peternakan. Bisa juga alat-alat kantor rumah tangga, bisa juga kantor rumah tangga. Atau alat-alat studio dan komunikasi. Berikut juga bisa juga alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, atau alat-alat keamanan. Ini banyak. Ini jenis-jenisnya nanti akan banyak. Ini adalah jenis yang termasuk ke dalam kelompok mesin dan peralatan. Ini dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam daftarnya di dalam kartu inventaris barang milik kartu inventaris barang milik daerah, terutama dalam peralatan dan mesin. Itu nanti akan ada kodenya, berada di mana lokasinya, lalu apa jenis barangnya. Ini akan kelihatan nanti di dalam pengelompokan kartu inventaris barang, mesin, dan peralatan. Nah, yang berikutnya adalah kartu inventaris barang termasuk golongan C, yaitu gedung dan bangunan. Yang termasuk dalam gedung dan bangunan itu untuk mencatat setiap inventaris barang bangunan gedung atau bangunan. Nanti akan beda nih. Bangunan gedung misalkan rumah itu atau bangunan itu bisa bangunan air, itu macam-macam itu nanti. Jadi dicatat di situ tergantung dalam jenis kartu inventaris barang kelompok golongan C, yaitu gedung dan bangunan. Nah, kalau kita perhatikan nanti gedung dan bangunan ini macam-macam ya. Nanti tergantung kantor tersebut mempunyai gedung bangunannya apa. Kalau PU itu relatif lebih bervariatif, lebih banyak dia pengelompokan daripada gedung bangunan. Karena nanti beda gedung dengan bangunan. Kalau bangunan itu bisa bangunan air, bisa bangunan saluran, itu macam-macam. Nanti semua dikelompokkan ke dalam bangunan. Jadi di sana nanti dicatat apa jenis barangnya, kodenya, nomornya apa, bangunan kondisinya bagaimana, konstruksi bangunannya seperti apa, luas lantainya berapa, kemudian luas lokasinya di mana, dokumen gedungnya apa, ada nggak IMB-nya segala macam di situ ya. Berapa luasnya, bagaimana status tanahnya, bagaimana nomor kode, asal usulnya di mana, harganya berapa. Termasuk selalu ada nilai daripada gedung dan bangunan tersebut. Kemudian yang keempat adalah KIP untuk kartu inventaris barang untuk jalan, irigasi, dan jaringan. Nah, jalan dan jembatan ini termasuk nih, jalan dan jembatan itu masuk. Lalu akan ada bangunan irigasi, air irigasi, ada bangunan air, ada bangunan irigasi, ada bangunan pompa, nah, ada bangunan air pengaman surya, ada penanggul. Ini macam-macam jenis daripada jaringan di sini. Ada bangunan air kotor, ada bangunan air lainnya. Ini ada termasuk ke dalam kelompok kartu inventaris barang, jalan, irigasi, dan jaringan. Nah, kemudian berikutnya adalah kartu inventaris tetap lainnya. Di dalam kartu inventaris tetap lainnya, misalnya tentang apa nih? Misalnya tentang buku atau barang-barang gamelan. Itu yang tidak masuk ke dalam kelompok sebelumnya tadi. Itu adalah barang-barang dikelompokkan ke dalam kartu barang aset lainnya. Nanti juga hewan. Hewan ini sering. Kalau peternakan ini dia punya sapi. Sapi itu harus dicatat. Berapa ekor. Nanti kondisinya bagaimana. Berapa beratnya. Kira-kira seperti itu dicatat semua di dalam kartu inventaris barang aset tetap lainnya.
Yang terakhir adalah kartu dalam konstruksi dalam pengerjaan. Ini adalah KDP. Di sini ada dicatat kalau pembangunan barangnya masih dalam pembangunan tapi belum selesai. Ini masuk dalam kartu dalam KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Belum diserahkan kepada para SKPD-nya. Itu dimasukkan ke dalam KDP. Nah, yang terakhir nanti tadi adalah kartu-kartu inventaris barang. Berikutnya harus dicatat di dalam kartu inventaris ruangan. Kartu inventaris ruangan akan dicatat di masing-masing biasanya berada di pintu, di samping pintu. Di situ akan dicatat berapa kartu barang di dalam ruangan tersebut terdapat berapa barang. Seluruh barang tadi akan diinventarisir, akan dilakukan inventarisasi fisik minimal 6 bulan sekali. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kali ini, pemirsa yang terhormat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.